NATO unjuk kekuatan, Rusia, Cina pun bentuk komando bersama. Pemerintah Rusia dan Cina sepakat membentuk pusat komando bersama. Kehadirannya disebut-sebut merupakan awal kehadiran aliansi militer kedua negara yang melibatkan negara-negara korban sanksi Amerika Serikat, semisal Korea Utara, Iran, atau Pakistan. Rusia dan Cina perlu mendirikan pusat komando menyusul kian kencangnya ancaman Amerika Serikat dan sekutunya, Fakta Pertahanan Atlantik Utara. Gabungan militer Rusia, Cina plus negara-negara anggotanya lainnya dipastikan akan mengimbangi bahkan mengalahkan kekuatan militer Amerika Serikat dan sekutunya. Rencana pendirian komando gabungan itu sendiri muncul di media pemerintah Rusia TASS secara bersamaan Kamis 29 Juli 2021. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan aktivitas latihan militer NATO di Georgia dekat perbatasan Rusia memaksa negaranya untuk segera mengambil langkah-langkah keamanan. Juru bicara kepresidenan Rusia ini mengomentari latihan aliansi NATO bersama Agile Spirit 2021 yang dimulai di Georgia dengan melibatkan 12 negara anggota NATO dan juga Azerbaijan, Georgia, dan Ukraina. Ini adalah bukti lain bahwa NATO dengan infrastruktur militernya ada di sekitar perbatasan kita. Terlebih lagi, NATO telah bersentuhan dengan perbatasan kita dan kita sudah ada di sekitar mereka, kata Peskov. Ini tentu saja mendorong kami untuk terus mencermati situasi. Yang penting ini membuat kami mengambil langkah-langkah untuk memastikan keamanan kami. Ini adalah apa yang telah dibicarakan oleh Presiden dan Menteri Pertahanan kami dalam banyak kesempatan serta perwakilan kami di berbagai tingkatan, kata juru bicara Kremlin. Digelar sejak Senin 26 Juli 2021, Agile Spirit 2021 melibatkan lebih dari 2.500 tentara dari Azerbaijan, Inggris Raya, Jerman, Georgia, Spanyol, Italia, Kanada, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Amerika Serikat, Turki, Ukraina, dan Estonia. Lebih dari 1.500 tentara berasal dari Georgia dan 700 personil lainnya dari Amerika Serikat. Sementara itu, TASS melaporkan dari Beijing, ibu kota Cina, pasukan Rusia dan Cina dijadwalkan menggelar latihan bersama di utara Cina pada Agustus 2021. Rusia dan Cina akan mengirim lebih dari 10.000 tentara untuk berpartisipasi dalam manuver bersama yang juga akan melibatkan pesawat dan artileri. Latihan bersama digelar di daerah otonomi Ningxia-hu, Cina Utara pada pertama Agustus 2021. Demikian pengumuman juru bicara Kementerian Pertahanan Cina, Wu Qian, Kamis. Berdasarkan konsensus yang dicapai antara Cina dan Rusia, Angkatan Bersenjata Rusia akan mengambil bagian dalam latihan West Interaction 2021 yang akan berlangsung di Cina pada awal dan pertengahan Agustus, kata juru bicara tersebut. Latihan akan dilakukan di tempat pangkalan pelatihan tentara di kota Qingtongxia. Secara bersamaan, Rusia dan Cina akan mendirikan pusat komando bersama. Tujuan latihan adalah untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis yang komprehensif antara Rusia dan Cina, menjaga perdamaian dan stabilitas regional, dan menunjukkan tekad untuk memerangi terorisme, menurut juru bicara Kementerian Pertahanan Cina. NATO atau dalam bahasa Perancis Organisation du Traité de l'Atlantique Nord atau OTAN adalah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan pada 1949. Kelahirannya sebagai bentuk dukungan terhadap Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington, Amerika Serikat 4 April 1949. Pasal utama persetujuan tersebut adalah pasal 5 yang berisi para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Juga dinyatakan, NATO setuju bahwa jika terjadi serangan bersenjata maka setiap anggota berhak menggunakan hak mempertahankan diri secara pribadi atau bersama-sama seperti tertuang dalam pasal ke-51 Piagam PBB. Pasal ini menyebutkan NATO akan membantu anggota yang diserang, termasuk penggunaan pasukan bersenjata untuk mengembalikan dan menjaga keamanan wilayah Atlantik Utara. Pasal ini diberlakukan agar jika terjadi serangan dari Pakta Warsawa lawan NATO terhadap para sekutu Eropa dari PBB, maka serangan itu akan dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, termasuk Amerika Serikat yang memiliki kekuatan militer terbesar di jajaran NATO sehingga dapat memberikan aksi pembalasan yang paling besar. Tetapi kemungkinan serangan dari Eropa Barat ternyata tidak menjadi kenyataan. Pasal baru mulai digunakan untuk pertama kalinya dalam sejarah pada 12 September 2001. Sebagai tindak balasan atas peristiwa serangan teroris 11 September 2001 terhadap Amerika Serikat yang terjadi sehari sebelumnya.
Sementara Dewan Atlantik Utara adalah badan pembuat keputusan politik utama di NATO yang terdiri dari perwakilan permanen negara-negara anggotanya. Badan ini didirikan oleh Pasal 9 Perjanjian Atlantik Utara dan merupakan satu-satunya badan NATO yang mendapat kewenangan langsung dari perjanjian tersebut. Cina akan menjadi tuan rumah untuk latihan massal bersama Rusia yang melibatkan pelatihan kontra-terorisme bulan depan. Rencana ini tepat saat tentara Amerika Serikat terakhir akan keluar dari Afghanistan. Kementerian Pertahanan Cina dan Kementerian Pertahanan Rusia mengeluarkan pernyataan bersama pada Kamis 29 Juli 2021 yang menyatakan bahwa Komando Teater Barat Tentara Pembebasan Rakyat Cina akan bergabung dengan pasukan dari distrik militer timur Rusia. Agendanya jelas, yakni untuk latihan skala besar yang disebut Interaksi Barat 2021 yang akan diadakan di awal dan pertengahan Agustus di kota Qingtongxia yang terletak di sepanjang Sungai Kuning di daerah otonomi Ningxia Hu di utara Cina. Dilansir Newsweek, Jumat 30 Juli 2021, kedua militer akan mendirikan pusat komando bersama yang mengawasi kegiatan sekitar 10.000 tentara bersama dengan berbagai pesawat, artileri, dan peralatan lapis baja. Rencananya adalah untuk menggabungkan personil dari kedua belah pihak untuk meningkatkan interoperabilitas untuk manuver gabungan yang melibatkan serangkaian tujuan. Pasukan yang berpartisipasi dari kedua belah pihak akan digabungkan menjadi tim untuk membuat rencana bersama dan melakukan pelatihan bersama, kata pernyataan itu. Dalam upaya untuk memverifikasi dan meningkatkan kemampuan kedua pasukan dalam pengintaian bersama, pencarian dan peringatan dini, serangan informasi elektronik, dan serangan bersama dan eliminasi. Tujuan utamanya bersifat politis dan taktis. Latihan ini bertujuan untuk mengkonsolidasikan dan mengembangkan kemitraan koordinasi strategis komprehensif Cina-Rusia di era baru, memperdalam kerja sama praktis dan persahabatan tradisional antara kedua militer, dan lebih jauh menunjukkan tekad dan kemampuan kedua belah pihak untuk memerangi pasukan teroris dan bersama-sama menjaga perdamaian dan keamanan regional. Amerika Serikat terus berupaya mendekati negara-negara Asia Tenggara dalam upaya membangun aliansi bersama untuk menghadapi kekuatan yang dianggap mengancam di kawasan ini. Namun pihak Rusia membongkar nuar buruk Amerika yang terus memanuver di kawasan itu. Sebuah pernyataan mengejutkan diungkapkan oleh salah satu pejabat tinggi Rusia belum lama ini, Sergei Shoigu, Menteri Pertahanan Rusia, pada hari Rabu 28 Juli 2021 mengungkapkan bahwa ada niat buruk yang tengah dilakukan Amerika Serikat. Lebih mengejutkan, niat buruk itu dilakukan di kawasan di mana Indonesia saat ini berada, yakni Asia Tenggara. Salah satu tangan kanan Vladimir Putin mengungkapkan bahwa Amerika Serikat kini memaksa struktur-struktur mirip NATO. Pemaksaan tersebut diakui oleh Sergei bisa menjadi pemicu konflik dan ketegangan jangka panjang. Ungkap Sergei Shoigu ini bertepatan dengan kunjungan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin ke sejumlah negara-negara di ASEAN. Melansir dari kontan.co.id, mulai hari Rabu, Lloyd Austin berkunjung ke Singapura dan beberapa negara lain di kawasan tersebut untuk mencari dukungan. Bukan tanpa alasan, pencarian dukungan tersebut dipakai untuk melawan Cina yang kini semakin kuat. Sarang ketegangan jangka panjang dengan skenario yang sulit diprediksi dengan dibuat di sekitar negara-negara anggota SCO, kata Shoigu dalam pertemuan Menteri Pertahanan SCO seperti dikutip TISS. Metode khas untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui tekanan ekonomi yang agresif, segala macam sanksi yang mungkin, menghasut konflik, dan melakukan kampanye untuk memberi informasi yang salah kepada publik, ujarnya. Ketidakstabilan memanifestasikan dirinya paling akut di Asia Tenggara, ungkap dia. Washington memaksa negara-negara di kawasan itu untuk membuat struktur yang mirip dengan NATO. Diketahui negara-negara yang bergabung di LCO antara lain adalah Cina, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, Uzbekistan, India, dan Pakistan. Kelompok-kelompok siaga tinggi sedang dibuat, sementara kekuatan dan kemampuan negara-negara non-regional bergabung dalam latihan lebih sering yang meningkatkan risiko insiden selama kegiatan militer, kata Shoigu. Sergei menambahkan bahwa kini Amerika Serikat telah berusaha menempatkan sejumlah rudal balistik di beberapa wilayah yang menurut mereka strategis bila pecah perang lawan Cina dan Rusia. Situasi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa kelas persenjataan ini juga dapat dikerahkan di Asia setelah perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah yang dipreteli, ujar Shoigu.